Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Ya, baik, Bu. Sehat ya? Iya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya, Ibu minta satu perwakilan dari kalian untuk memimpin berdoa. Hari ini siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Firman, dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Firman. Ya, Bu. Oke anak-anak, hari ini absensinya seperti biasa ya. Ibu akan tunjukkan presensi untuk hari ini. Sudah, Bu. Oke, jangan lupa hari Belum, ini Bu. absensinya kalian cek di Google Classroom. Jangan lupa diklik link yang ada di sini. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta kalian untuk yel-yel terlebih dahulu. Biar kalian tetap semangat. Masih ingat ya yel-yelnya? 11 Masih. AKL. Generasi muda. Kurang kompak. Yang kompak dong biar semangat. Lagi. 11 AKL. Generasi muda. Oke, semangat sekali kalian ya. Kalian memang luar biasa. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang... Bentar, ini aku tunjukkan terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar pada KD 3.10 yaitu menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang, melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini yang pertama, menguraikan pengertian jurnal khusus pada perusahaan dagang dengan baik, mengkategorikan macam-macam jurnal khusus perusahaan dagang dengan tepat, menguraikan pengertian jurnal khusus penjualan dan pembelian secara cermat, lalu selanjutnya mendiferensikan sistem pencatatan periodik dan sistem pencatatan perpetual dalam jurnal khusus perusahaan dagang dengan cermat, menganalisis transaksi ke dalam jurnal khusus penjualan dan pembelian dengan teliti, membuat jurnal khusus penjualan dan pembelian perusahaan dengan cermat, yang terakhir menyimpulkan jurnal khusus penjualan dan pembelian perusahaan dagang dengan baik. Selanjutnya, model pembelajaran dan teknik penilaian. Nah, hari ini model pembelajaran yang Bunia gunakan yaitu pendekatan saintifik. Dan teknik penilaiannya sama seperti pertemuan sebelumnya. Bunia akan ambil penilaian pada kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Oke, baik. Siapa yang masih ingat apa itu dokumen sumber perusahaan dagang? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Melisa. Dokumen yang digunakan sebagai bukti transaksi pada perusahaan. Oke, pinter sekali. Dokumen yang digunakan sebagai bukti terjadinya transaksi pada suatu perusahaan. Oke, jawabannya tepat sekali Mbak Melisa. Oke, lalu ada berapa macam jenis dokumen sumber? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Mahnun.
Ada dua macam, yaitu dokumen intern sama ekstern. Oke, betul sekali. Ada dua macam, yaitu dokumen intern dan dokumen ekstern. Jawabannya tepat sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tahu apa macam-macam jenis dokumen sumber intern? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Putri. Ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan Ya. bukti memorial. Oke, jawabannya betul sekali. Jadi ada 3 macam ya. Yang pertama ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti memorial. Jawabannya tepat sekali. Baik, pertanyaan terakhir. Apa saja macam-macam dari dokumen sumber ekstern? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Saada. Ada faktur penjualan, faktur pembelian, kwitansi, memo kredit, dan memo debit. Oke, jawabannya betul sekali. Ada faktur penjualan, faktur pembelian, memo kredit, dan memo debit. Oke, berarti kalian masih mengingat dengan baik materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jurnal khusus perusahaan dagang ya. Manfaat dari pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengetahui dan menerapkan bagaimana cara mencatat semua transaksi penjualan dan pembelian pada jurnal khusus penjualan dan pembelian. Sekarang Ibu minta kalian cek WhatsApp group. Nah, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan ini. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi dalam satu kelompok ada yang beranggotakan 3 sampai 4 orang. Iya. Ya, Bu. Oke, silakan kalian berkelompok ya, Nak. Baik, semua sudah dapat kelompok ya? Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu minta kalian mengamati video yang akan Ibu tayangkan. Jangan lupa kalian siapkan alat tulis dan buku kalian untuk mencatat informasi-informasi yang terdapat pada tayangan tersebut. Iya, Bu. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, silakan kalian amati video ini ya.
Audio Jungle. 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 Baik anak-anak, informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari mengamati tayangan tersebut? Saya Bu, Oke, silakan Mbak Shalum. jurnal khusus perusahaan dagang ada 5, yaitu jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan memorial. Oke, baik sekali, betul ya. Lalu ada lagi? Saya Mbak Bu, Shalum? Oke, silakan. Mbak Dona. jurnal khusus adalah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Oke, betul. Jurnal khusus adalah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Oke. Setelah mengamati tayangan tersebut, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Saya Bu, Oke, silakan Mbak Melisa. apa manfaat dari adanya jurnal khusus? Apa manfaat dari adanya jurnal khusus? Pertanyaan yang bagus sekali. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Oke, silakan Mbak Sela. memudahkan untuk posting ke buku besar.
untuk memudahkan posting ke buku besar. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Saada. Apakah jurnal penjualan hanya untuk transaksi penjualan kredit? Nah, pertanyaan yang bagus. Apakah penjualan, apa tadi? Apakah jurnal penjualan hanya untuk transaksi Penjualan kredit. penjualan kredit? Nah, kira-kira siapa ini yang bisa menjawab? Ayo, mungkin Mas Firman, Mas Mahnun. Saya, Bu. Oke, Mas Firman, silakan. Iya, karena transaksi penjualan tunai dicatat pada jurnal penerimaan kas. Oke, betul sekali jawabannya. Jawabannya bagus karena memang khusus untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jadi, apabila dalam perusahaan dagang tersebut terjadi transaksi penjualan secara tunai, maka akan dicatat pada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Siapa ini yang mau tanya? Oke, Mbak Mardiana, silakan. Mengapa perusahaan dagang harus menggunakan jurnal khusus? Oke, pertanyaan yang bagus. Mengapa perusahaan menggunakan jurnal khusus? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Putri. Karena dalam perusahaan dagang terdapat transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang. Oke, betul sekali jawabannya. Karena memang pada perusahaan dagang itu sering terjadi pengulangan transaksi. Nah, itu dia kenapa kita harus menggunakan jurnal khusus. Karena apa? Untuk memudahkan bagaimana kita mengelompokkan pencatatan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Dona. Apa tujuan dari pembuatan rekapitulasi jurnal? Oke, pertanyaan yang bagus. Apa tujuan dari pembuatan rekapitulasi jurnal? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Shalum. Untuk mengetahui keseimbangan saldo kolom debit dan saldo kolom kredit. Oke, betul sekali jawabannya. Jadi rekapitulasi itu dibuat agar kita bisa mengecek dan agar kita bisa mengetahui jumlah saldo dari masing-masing jurnal. Jadi antara saldo di kolom debit dan kredit apakah sudah sama atau belum. Jelas ya? Jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Bisa ada, Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, jika memang sudah jelas, sekarang Ibu minta kalian mendownload LKPD yang sudah Ibu share pada WhatsApp group. Nah, nanti LKPD-nya seperti ini. Sudah terlihat? Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kalian kerjakan ya studi kasus 2 atau kegiatan 2 yang ada di sini. Nah, kelihatan ya? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalian diskusikan. Oke, ini kalian kerjakan ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Jika nanti ada kesulitan, kalian bisa berdiskusi dan bertanya pada Bunia melalui WhatsApp group ya. Ya, Bu. Oke, hasil dari diskusi kalian untuk studi kasus 2 atau kegiatan 2 ini akan dipresentasikan. Dan ingat, jika presentasi kalian mendapatkan nilai yang baik atau nilai terbaik, maka kalian akan mendapatkan tambahan nilai dari Bunia. Dan apabila nilai kalian rendah, maka akan ada hukuman
yang harus kalian kerjakan di akhir pembelajaran. Hukumannya yaitu menyanyikan lagu nasional. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi kalian Jelas. kerjakan dengan baik supaya kalian tidak mendapatkan hukuman menyanyi ya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah kita pindah ke WhatsApp group untuk mendiskusikan tugasnya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Siap. Oke, pintar sekali. Baik anak-anak, waktu mengerjakan sudah habis ya. Kalian harus siap-siap presentasi. Nah, diawali oleh kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap, silakan di-share screen dan dipresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. PD Happy, jurnal pembelian per April 2019. Tanggal 2 April 2019, 13. Nomor bukti F021 keterangan toko lumayan, debit barang dagang Rp1.700.000, kredit utang dagang Rp1.700.000. Tanggal 17, toko bulan Rp600.000 di debit, kredit Rp600.000, jumlah Rp2.300.000 di debit dan di kredit Rp2.300.000. Sekian dari presentasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2. Silakan dipersiapkan untuk presentasi. Ya, Bu, siap. Sebentar, Bu. Oke, sudah terlihat. Silakan kelompok 2 dipresentasikan. PD Happy, jurnal penjualan periode April 2019. Tanggal 2 April 2019. Nomor bukti F001. Keterangan PD Nurul. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Piutang dagang sebesar Rp2 juta pada penjualan sebesar Rp2 juta. Tanggal 8. Nomor bukti F002. PD Nurul. Syarat pembayaran 2/10 N/31. Piutang dagang sebesar Rp1.800.000 pada penjualan sebesar Rp1.800.000. Tanggal 11. F003. UD Sasa. N/30. Piutang dagang sebesar Rp2 juta pada penjualan Rp2 juta. Tanggal 21. F004. PD Nurul.
2/10 N per 30. Piutang dagang sebesar Rp1.500.000 pada penjualan Rp1.500.000. Jumlah semuanya Rp7.300.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Iya, Bu. Dari hasil presentasi kelompok 1 dan 2, apakah ada tanggapan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Sela. Hasilnya tidak sama dengan milik kelompok saya. Hasilnya tidak sama dengan kelompok kalian. Nah, apa yang membuat berbeda? Coba dipresentasikan Mbak Sela, kelompok 3. Baik, kelompok 3, silakan dipresentasikan hasilnya. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. PDHP rekapitulasi jurnal penjualan per April 2019. Rekapitulasi. Debit nomor akun 112 total Rp5.300.000. Kredit nomor akun 411 total Rp5.300.000. Totalnya Rp5.300.000. PDHP rekapitulasi jurnal pembelian. Rekapitulasi debit nomor akun 113 total Rp2.300.000. Kredit nomor akun 211 total Rp2.300.000. Masing-masing total Rp2.300.000. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Dari hasil presentasi kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau Bu. menanggapi? Siapa? Saya. Oke, Mas Firman. Silakan, Mas Firman. Itu, Bu, karena hasilnya tidak sama. Kelompok 3 tidak mencatat transaksi tanggal 11 April 2019. Oh iya, betul sekali. Kelompok 3 tidak mencatat transaksi tanggal 11 April 2019. Oke, untuk kelompok 3, tolong lebih teliti dalam mengerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, setelah kalian melakukan presentasi, sekarang Ibu minta kalian membuat rangkuman ya, sesuai dengan hasil tanggapan yang kalian terima dari kelompok lain. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai merangkumnya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta kalian cek cat pada buku limit ini. Nah, sudah terlihat ya? Ya, Bu. Nah, di sini Bunia sudah memberikan link untuk mengerjakan evaluasi, ya. Jadi kalian tinggal klik link yang ada di sini, lalu kalian kerjakan evaluasi ini sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ingat ya, evaluasi ini Ya, Bu. sudah Ibu beri batas waktu untuk mengerjakan. Apabila kalian mengerjakannya tepat waktu, maka kalian akan mendapatkan nilai bahkan yang bisa menyelesaikan lebih dari batas waktu yang Ibu berikan, akan ada tambahan nilai. Tapi untuk yang terlambat mengerjakan melebihi batas waktu yang sudah Ibu berikan, maka akan ada pengurangan nilai. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke. Oke, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Oke, anak-anak, waktu mengerjakan sudah habis. Nanti akan ada tugas tambahan yang Ibu share pada Google Classroom. Kalian bisa mengerjakannya di rumah. Dan hasilnya nanti diupload seperti biasanya ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ibu akan umumkan nilai presentasi terbaik pada hari ini diraih oleh kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Yeay. Ye.
Oke, untuk kelompok 3 dan kelompok 1, karena nilai kalian kurang dari kelompok 2, maka kalian harus konsisten ya. Ada hukuman untuk kalian, yaitu menyanyikan lagu nasional di... Iya Bu, baik. Iya, Bu. Oke, silakan kalian siapkan dulu sebelum kalian menyanyikan lagu nasional. Jika sudah siap, oke, sekarang kalian bisa bernyanyi. Bunia hitung dari 1 sampai 3, kalian harus menyanyi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Jari Baik anak-anak, jadi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, kelompok 1, silahkan. Mbak Dona. Pencatatan transaksi penjualan pada perusahaan ada 2 metode, yaitu periodik dan perpetual. Oke, betul sekali. Jadi pencatatan dalam perusahaan dagang ada 2 macam ya. Yang pertama ada pencatatan dengan metode periodik dan yang kedua pencatatan dengan metode perpetual. Selanjutnya dari kelompok 2, apa kesimpulan Saya, yang bisa Bu. kalian ambil? Oke, Mas Firman, Saya. silahkan. Jurnal khusus pembelian hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Oke, betul sekali. Jurnal khusus pembelian hanya digunakan untuk transaksi pembelian secara kredit. Selanjutnya, kelompok 3. Oke, Mbak Mardiana, silahkan. Jurnal khusus pada perusahaan dagang ada 5 macam, yaitu jurnal pembelian, jualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan memorial. Oke, betul sekali. Jurnal khusus pada perusahaan dagang memang ada 5. Yang pertama, ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Kesimpulan kalian sudah baik dan sudah betul semua. Sekarang, Ibu akan melakukan refleksi, ya, kira-kira kelebihan dan kekurangan apa pada pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Bu. Siapa ini? Oke, Mbak Shalom, silakan. Kelebihan dari pelajaran ini adanya hukuman pada saat presentasi dapat membuat kita lebih semangat mengerjakan tugas dengan baik supaya kita tidak mendapatkan hukuman lagi. Oke, lalu selanjutnya kekurangannya. Terima kasih ya Mbak Shalom. Dan sekarang kekurangannya apa pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Saya. Melisa. Kekurangannya koneksi internet saya kurang bagus. Duh, sayang sekali ya, memang sangat menjadi kendala. Jadi putus nyambung. Iya, jadi putus nyambung ya. Memang kalau melakukan pembelajaran daring, koneksi internetnya harus stabil ya. Terima kasih Mbak Melisa. Sama-sama. Oke, anak-anak, mengingat waktunya juga sudah mau habis ya. Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang jurnal khusus, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian ya. Iya, Bu. Iya Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita sampai di sini ya. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker ketika kalian sedang berinteraksi di luar, oke? Iya Bu. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.